Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi berikutnya tentang virus. Virus ya, virus itu bukan makhluk hidup, bukan makhluk mati. Yang jelas makhluk Tuhan yang bernama virus ini bisa menginfeksi orang yang sehat kemudian sakit. Kenapa? Ya karena kemampuan virusnya itu unik gitu ya. Kemudian kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh virus apa gitu ya. Virus nama resminya itu SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena SARS itu nama penyakitnya Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu SARS. Kemudian CoV-nya itu coronavirus. 2 itu tipe 2. Jadi ini untuk membedakan antara penyakit SARS yang di 2004 atau 2005 ya, 2004-2005 itu dengan SARS-nya yang tipe 2 yang 2019-2020 ini. Gitu. Nah, nama virusnya sama-sama corona gitu. Jadi nama keluarga virusnya sama-sama corona. Sama-sama corona. Bahkan keluarga corona ini memang banyak menyebabkan masalah, banyak bikin masalah di dunia. Di sekarang ini ada penyakit COVID-19, kemudian 2004 dulu itu ada SARS ya yang merebak di Hong Kong, Cina gitu ya. Kemudian H1N1, H5N1, kemudian flu burung ya, kemudian flu babi tadi, kemudian ada MERS yang ada di Timur Tengah yang menular lewat unta gitu ya. Jadi corona ini memang keluarga virus yang banyak bikin masalah lah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi ini memang mengerikan tapi bisa kita hindari lah ya. Jadi bisa kita hindari dengan berbagai cara yang sudah dibahas. Banyak yang membahas tentang cara penularan MERS, cara penularan flu burung, banyak yang dibahas tentang penularan COVID-19 ini. Jadi bisa dihindari. Kemudian tahun 2017 kalau nggak salah itu di Afrika sudah mewabah Ebola. Jadi ini lebih mengerikan dibandingkan yang COVID-19. Ya meskipun area penyebarannya tidak seluas COVID-19 gitu ya. Karena karakteristik virusnya memang berbeda. Jadi Ebola ini makan korban juga sudah lumayan, angka kematiannya juga lumayan tinggi gitu. Sebagian besar peran virus di dunia itu memang penyakit gitu ya. Jadi menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena salah satu ciri virus dia adalah parasit obligat. Jadi parasit obligat itu ya dia memang parasit sejati. Jadi nggak bisa hidup sebagai saprofit, nggak bisa kayak jamur, nggak bisa, apalagi kayak tumbuhan membuat makanan sendiri. Nek virus misalkan bisa membuat makanan sendiri ilmuwan bingung ini virus makhluk hidup atau bukan, jangan-jangan nanti keluarga plantae, keluarga tumbuhan gitu ya. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Apa sih virus gitu ya? Jadi virus itu apa sih? Sehingga menyebabkan kegaduhan, menyebabkan kepanikan banyak orang, menyebabkan banyak orang tumbang. Flu saja kita dalam setahun bisa sampai kena beberapa kali. Bahkan anak-anak yang sudah diimunisasi atau divaksin flu saja masih tetap kena flu gitu ya. Virus itu apa sih gitu ya? Influenza itu flu. AIDS itu juga virus gitu ya. Jadi influenza tadi itu virus, penyebabnya virus. Cuma kalau influenza itu yang diserang adalah saluran pernafasan bagian atas. Hidungnya nanti meler, kemudian tenggorokannya sakit,
Jadi tidak sampai menyebabkan pneumonia, ya. Jadi tidak sampai menyebabkan pneumonia. Nanti kalau yang menyebabkan pneumonia beda lagi, bukan virusnya, bukan virus flu-nya. Ada lagi nanti apa namanya penyebabnya gitu ya. Bronkitis itu nanti yang sudah saluran pernafasan bagian dalam gitu ya. Jadi bukan bagian atas lagi. Makanya kalau misalkan ada orang kena flu ya mungkin bisa ditulis sebagai ISPA. Nama kerennya common cold gitu ya. Jadi itu virus apa sih gitu ya. Jadi ini virus kok Tuhan kok ngapain sih bikin virus gitu ya. Terus cirinya apa sih virus itu sampai kita harus belajar tentang apa namanya virus gitu. Ya, kalau misalkan kita bicara tentang virus ya kita harus bicara tentang ciri, kemudian kemampuan virulensinya seperti apa, strukturnya seperti apa, sejarahnya ya seperti apa, itu kita bahas tentang virus. Ilmunya yang mempelajari virus nama ilmunya adalah virologi. Virolog itu nama orangnya, nama ahlinya ya. Jadi virolog itu bisa berlatar belakang biologi, bisa berlatar belakang kedokteran hewan, bisa berlatar belakang kedokteran kedokteran umum ya. Jadi virolog itu nama ahlinya. Latar belakangnya bisa macam-macam, tapi yang jelas orang ekonomi nggak bisa jadi virolog. Jadi virolog itu orang-orang yang dekat dengan ilmu kesehatan, misalkan kayak biologi, kedokteran hewan, kedokteran umum, kedokteran manusia gitu ya. Jadi kedokteran umum lah ya. Jadi nggak bisa kita bilang terus kemudian ada dokter hewan, ada dokter manusia, nggak juga gitu ya. Jadi apa namanya kita harus belajar lah virus itu apa sampai nanti paham sehingga kita bisa menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan bijak gitu ya. Itu harapan saya. Tuh, yuk. ketika pandemi COVID-19 itu mulai ya, masuk ke Indonesia tahun bulan Maret itu ya. Kita mulai panik. Maka dari itu setelah berjalan beberapa bulan kita harus apa namanya mulai menata sikap kita, menata pemikiran kita, menata banyak hal ya untuk menyikapi COVID-19. Kita harus fight, kita harus berjuang untuk melewati masa-masa sulit ini dengan tetap optimis. Kita harus tetap semangat, tetap harus bahagia tanpa meremehkan ya. Jadi menghindari virus COVID-19 itu atau melawan virus COVID-19 itu ada caranya, nggak bisa sembarangan dan memang tidak boleh diremehkan, tapi juga tidak boleh panik berlebihan. Kenapa? Banyak orang menjadi tidak baik kondisi kejiwaannya, tidak baik kondisi mentalnya karena panik berlebihan gitu. Wah, kena mati gitu kan. Ya nggak pas juga. Jadi memang harus kita sikapi dengan benar-benar bijaksana dan kita berjuang dengan jalannya masing-masing. Yang sebagai pelajar ya belajarlah, cari informasi sebanyak-banyak tentang COVID-19 ini meskipun ini virus baru ya. Virus baru dipelajari cara menularnya seperti apa, kemudian kita cara menghindarinya seperti apa, ciri ketika terpapar atau terinfeksi ya. Terpapar dengan terinfeksi beda sebenarnya. Ketika sudah terinfeksi virusnya itu nanti apa sih gejalanya gitu. Jadi minimal kita tidak panik. Kemudian ya tenaga medis berjuang dengan caranya di rumah sakit, kemudian di di banyak tempat mereka berjuang dengan dengan keras, pemerintah dengan regulasinya. Jadi kita berjuang dengan cara kita masing-masing dan harus diiringi dengan berdoa karena kita tidak boleh melewatkan sedikit pun peran Tuhan. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita dan kita harus terus melibatkan Tuhan untuk melewati sesuatu, melewati banyak hal. Kita harus melibatkan Tuhan. Sama dengan COVID-19 ini kita harus terus berjuang, kita berdoa ya, pokoknya segala cara kita upayakan agar
pandemi ini cepat berakhir gitu. Yuk, secara penemuan virus. Virus ini diawali oleh Iwanowski ya. Jadi pengamatannya itu ada Iwanowski dengan Beijering, dilanjutkan oleh Beijering ini. Beijering ini mengamati apa namanya mozaik ya, penyakit mozaik pada tembakau. Itu daun tembakau kan biasanya hijau. Kok diperhatikan oleh Beijering itu warnanya kayak ada bercak warna putih yang dia sebut sebagai mozaik ya. Penyakit mozaik pada tembakau. Nah, oleh Beijering itu kemudian apa namanya tembakaunya itu dikristalkan. Yo mungkin dihancurkan, dikristalkan, disaring. Ya memang ketika sudah jadi kristal ya nggak jadi saring ya. Jadi ada satu versi yang bilang apa namanya daun tembakau yang sakit itu, yang kena penyakit mozaik itu dihancurkan, kemudian disaring, karena waktu itu Beijering masih beranggapan bahwa ini yang menyebabkan apa namanya bakteri, dan disaring dengan menggunakan alat penyaring bakteri gitu ya. Jadi karena anggapannya itu bakteri, maka digunakanlah penyaring bakteri. Nah, hasil saringannya itu kemudian diusapkan atau ditempelkan, atau ya pokoknya diusapkan ke tembakau yang masih sehat. Setelah beberapa hari ternyata sakit. Artinya Beijering itu kemudian menyimpulkan bahwa ini bukan bakteri. Faktanya ketika ini disaring oleh saringan bakteri, lolos gitu, penyakitnya lolos, masih tetap bisa sakit gitu ya. Makanya Beijering itu kemudian menyimpulkan bahwa ya tadi ini bukan bakteri, ini ukurannya lebih kecil dari bakteri. Kenapa? Faktanya ketika disaring tadi itu lolos, bisa menyebabkan penyakit pada tembakau yang sehat gitu ya. Itu Beijering. Itu 1898. Periodenya 1898. Bisa bayangin Indonesia waktu itu belum lahir. 1898 itu masih kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara, ini masih banyak kerajaan-kerajaan kecil. Kita masih dijajah oleh Belanda ya 1898 itu. Sedangkan di dunia lain di sana itu sudah banyak melakukan penelitian ilmiah. Kita masih sibuk dengan kerajaan, kita sibuk dengan pergantian kekuasaan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, memang takdirnya sudah gitu, mau gimana ya sudah ya. Kemudian yang kedua ada siapa namanya, Lovern and Froch 1897, agak berdekatan dengan siapa, Beijering gitu. Mereka berdua menemukan penyakit virus yang menyebabkan penyakit disebabkan oleh virus penyebab penyakit kaki dan mulut pada hewan ini ya. Jadi Lovern and Frost itu menemukan dan memisahkan virus penyebab mulut dan kaki dan mulut ya, penyakit mulut dan kaki pada sapi biasanya. Kemudian ada Reed tahun 1900-an. Itu beliau menemukan penyakit kuning ya, demam kuning. Kemudian ada Short and Harrell tahun 1917. Jadi beliau menemukan bakteriofag. Nah, ini bakteriofag ini sekelompok virus yang ya bisa dibilang sekelompok. Jadi virus-virus yang menyebabkan atau menginfeksi bakteri. Itu si siapa? Penemunya si Short and Harrell. Jadi bakteri juga bisa kena penyakit gitu. Cuma bedanya kalau misalkan virus yang menyerang bakteri, kemudian bakterinya otomatis mati. Kenapa? Karena ukurannya juga kecil. Beda dengan manusia. Ketika manusia kena virus, terinfeksi virus, ya tidak otomatis mati gitu ya. Jadi banyak juga yang sembuh. Misalkan ada kena virus flu, yang nggak mati, banyak juga yang nggak meninggal. Yang sembuh banyak dengan flu. Saya tidak bicara COVID-nya. Jadi flu secara umum banyak yang sembuh. Jadi kalau bakteri kena virus ya kemungkinan besar mati bakterinya, kemungkinan besar. Karena nanti ada daur litiknya. Dalam reproduksi virus atau replikasi virus
dia nanti ada dua daur ya, daur litik dengan daur lisogenik. Yang berbahaya itu daur litik sebenarnya, karena bisa menyebabkan kematian pada si inangnya atau si siapa namanya si bakteri kalau pada bakteriofag. Itu sedikit sejarah ya, sekelumit sejarah tentang penemuan virus. Oke, yuk. Jadi virus. Virus ya, virus itu bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Kita perlu tegaskan bahwa virus ini bukan makhluk hidup. Kenapa? Coba ingat-ingat lagi ciri makhluk hidup itu apa aja. Jadi bukan makhluk hidup, kemudian tubuhnya ultra mikroskopis, jadi ukurannya sangat-sangat kecil karena hanya bisa diamati oleh mikroskop elektron. Jadi bisa membayangkan pada saat wabah flu dari Wuhan itu pertama kali ditemukan, betapa bingungnya dokter karena diamati di bawah mikroskop mungkin tidak ditemukan, gejalanya mirip flu tapi kok banyak yang tumbang gitu ya. Jadi ukurannya sangat kecil. Jadi karena ukurannya sangat kecil, jadi penelitiannya juga agak lama. Gitu. Beda dengan mengamati bakteri. Kalau mengamati bakteri mungkin agak lebih cepat dibandingkan pengamatan pada virus, gitu ya. Karena tekniknya beda, kemudian ukurannya juga sangat berbeda, gitu ya. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bakteri. Itu 0,05 mikrometer ya, sampai 0,2 mikrometer. Itu sangat-sangat kecil. Kemudian bahan genetiknya itu DNA atau RNA. Jadi berdasarkan bahan genetik DNA dan RNA nanti virus itu akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berbeda berdasarkan bahan genetik. Sebagai contoh, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini, dia kelompok virus yang hanya memiliki RNA. Jadi struktur RNA itu lebih kecil dibandingkan DNA. Makanya untuk identifikasi SARS-CoV-2 itu lebih lama karena memang bahan genetiknya kecil. Gitu. Bahkan metode untuk menemukan orang itu terpapar atau tidak, terinfeksi atau tidak, itu menggunakan uji PCR. Jadi memang yang dianalisis adalah urutan bahan nukleernya, urutan asam nukleernya gitu ya. Jadi dengan cara itulah dia bisa dipastikan kena atau tidak, positif atau negatif. Ya nanti ketika dia positif juga sebenarnya artinya apa, nanti juga kalian harus belajar gitu ya. Jadi orang kena di tenggorokannya kok ada virusnya, itu apakah terpapar atau terinfeksi gitu ya. Jadi nanti ada dua istilah yang berbeda, terpapar, terinfeksi. Jadi banyak hal yang kita harus banyak pelajari ya. Dengan pandemi ini kita harus banyak aware terhadap pengetahuan, kita aware terhadap kebersihan. Jadi pengetahuan tentang virus juga kita harus pelajari gitu ya. Jadi DNA atau RNA. Kemudian replikasinya di sel hidup. Jadi reproduksinya memang di sel hidup, di luar sel hidup enggak. Makanya banyak penelitian virus salah satunya menggunakan daun tembakau. Ya, tadi pada penyakit TMV, tobacco mosaic virus, tobacco mosaic virus. Jadi TMV itu penyakit yang disebabkan oleh virus mosaik ya. Banyak penelitian virus juga banyak menggunakan embrio ayam karena alasan logisnya adalah murah gitu ya. Jadi kan nggak mungkin juga kita menggunakan embrio manusia gitu. Bisa perang Baratayuda itu nanti kalau misalkan embrio manusia kok digunakan untuk penelitian virus. Jangan, itu etikanya nggak pas, itu nggak bagus gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Struktur virus itu ini saya kasih contoh yang coronavirus. Nanti ada envelope-nya, ada amplopnya, ada protein spike-nya, ada bahan nuklearnya, asam nuklearnya yang di dalam itu yang warna yang kayak kriwil-kriwil itu nanti bahan
bahan genetiknya dia terdiri atas RNA ya. Jadi dia hanya mengandung RNA, tidak DNA. Jadi bukan DNA. Ada membran glikoprotein, ada kapsidnya. Jadi memang ada kapsid pembungkusnya ya. Jadi pembungkusnya itu kapsid, itu protein. Coronavirus itu menjadi kuat karena ada membran glikoprotein. Jadi glikoprotein itu ada susunannya, membrannya dari gula ya dan protein. Ini yang menyebabkan virus ini menjadi lebih kuat ketika ada di dalam tubuh, tetapi ketika di luar tubuh itu struktur yang juga struktur terlemah dari si virus corona gitu ya. Jadi struktur struktur glikoprotein ini, struktur yang menyebabkan virus ini menjadi kuat juga menjadi lemah. Kenapa? Karena ketika di dalam tubuh dia bisa sangat kuat karena tidak mudah dihancurkan oleh sistem imun. Tetapi juga menjadi struktur terlemah karena glikoprotein itu sangat mudah hancur oleh sabun. Pokoknya sabun. Makanya ketika awal-awal pandemi ini masuk ke Indonesia, terjadi panic buying, orang berebut hand sanitizer, kemudian harga melambung tinggi. Sedangkan kalau yang paham bahwa ini jadi karena virus ini, kalau orang yang paham virus ini bisa diatasi dengan sabun ketika di luar ya, bukan di dalam. Kemudian kalau di dalam kemudian orang minum sabun ya nggak, salah juga, salah itu. Jadi dengan sabun itu si virus si membran glikoproteinnya itu akan mudah hancur. Jadi kalau misalkan ada orang panik beli hand sanitizer, ya cukup menggunakan, kita yang paham tuh harusnya cukup menggunakan sabun, apapun sabunnya. Sabun colek boleh nggak? Boleh. Boleh, sangat boleh. Pakai sabun pencuci piring boleh. Lemak aja kan, iklannya itu kan lemak pada piring itu bisa hancur, apalagi virus gitu ya, membran virus, kemudian membran glikoprotein pada virus gitu ya. Jadi itu pakai sabun mandi bisa nanti. Makanya saran saya sih ketika kemana-mana, selain membawa hand sanitizer, kemudian juga minimal ya bawa sabun cuci tangan gitu ya. Tak khawatir nanti di jalan nggak ketemu sabun cuci tangan. Kalau sabun cuci tangan nggak ada ya pakai sabun cuci piring juga boleh. Sangu nggak boleh, nggak apa-apa, boleh lah. Jadi bawa sabun pencuci piring boleh. Kemudian bawa sabun mandi kalau nggak ada ya boleh, sangat boleh, bisa dihancurkan oleh itu. Kemudian ada bakteriofag. Wah, ini tulisannya agak typo ya, jadi kurang. Virus bakteriofag ini virus yang menginfeksi bakteri. Strukturnya nanti ada asam nukleat gitu ya. Jadi asam nukleatnya di dalam, ada kapsidnya. Jadi kapsid itu selubung protein. Jadi pada virus corona itu sama, ada kapsidnya, cuma bentuknya bulat. Jadi bentuk yang virus yang bulat ini banyak, HIV juga bulat, kemudian corona bulat gitu ya. Berbeda-beda, banyak yang beda lah, virus itu beda. Cuma kalau yang bentuknya bulat ya banyak, ada banyak yang bentuknya bulat. Ebola itu bukan bulat, malah kayak spiral jadi bentuknya beda lah. Kalau Ebola tuh nggak bulat kayak spiral atau kayak apa itu. Kemudian kalau bakteriofag ini kita menyebutnya sebagai virus T ya. Jadi virus T itu ya nggak mirip dengan T juga sih sebenarnya, cuma ya anggap aja T. Ada kapsid gitu ya. Kapsid itu susunannya protein, kemudian ada ekornya, ada serat ekornya, jadi asam nukleatnya juga ada. Nah, ini yang bisa menyebabkan si virus bisa bereplikasi adalah adanya nukleatnya, asam nukleatnya, bisa DNA atau RNA gitu. Terus secara umum strukturnya seperti itu. Nah,
Eh, kenapa sih virus bisa menyebar dengan sangat cepat di tubuh seseorang? Ya, jadi karena virus itu bisa melakukan reproduksi. Reproduksi virus itu ada dua apa namanya? Ada dua daur. Ad- yang pertama ada daur litik. Litik itu lisis ya, dari kata lisis, pecah gitu ya. Jadi kenapa sampai dikatakan daur litik, karena ya nanti kita lihat. Em, daur litik. Yang pertama itu di gambar, kita lihat di gambar nomor 1, itu virusnya nempel. Ini ini pada bakteri ya. Ini apa namanya? Diberi contoh pada bakteri. Jadi yang pertama itu prosesnya adalah virusnya nempel dulu. Nempel di sel bakteri. Ya. Atau kalau pada manusia ya mungkin di sel hidup. Kalau virus-virus yang menyerang sistem peredaran sistem pernapasan ya berarti sekitar tenggorokan bagian atas lah ya. Jadi sekitar situ, nempelnya di situ, nanti ada apa namanya? Ada pengenalnya di apa tenggorokan kita, ada pengenal virusnya itu. Di bakteri juga ada seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh virus itu nempel dulu begitu. eh Penempelan di dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua itu, setelah menempel, maka virus itu bisa melunakkan dinding sel bakteri. Atau kalau pada manusia kan nggak ada dinding sel ya. Jadi kalau pada manusia itu ketika dia sudah menempel, kemudian membran selnya itu dilunakkan atau bahkan bisa dihancurkan oleh si virus. Ya misal flu gitu ya, flu itu nanti bisa dilunakkan membran selnya. Nah setelah lunak, kemudian bahan-bahan nukleatnya atau bahan genetiknya si virus, bisa DNA atau RNA, itu kemudian dimasukkan ke dalam sel. Kalau di gambar ini sel bakteri. Jadi apa namanya, bahan genetiknya kemudian dilunakkan, dimasukkan ke dalam tubuh si bakteri dan dilanjutkan ke proses nomor 3. Proses nomor 3 ini proses yang ekstrim, proses yang berperan penting terhadap berkembangnya si virus. Kenapa? Di proses nomor 3 itu ada proses pengambil alihan DNA virus, DNA bakteri. Jadi DNA virus yang sudah dimasukkan atau RNA virus yang sudah dimasukkan ke dalam apa namanya, si bakteri ya, itu kemudian bahan genetiknya itu menguasai apa namanya, menguasai DNA bakteri, dan akhirnya proses metabolisme si bakteri berhenti gitu. Dan proses pengambil alihan aktivitas DNA atau RNA virus, RNA bakteri itu kemudian dilanjutkan oleh proses memproduksi komponen virus. Kalau virus bakteriofag itu kan nanti ada kepala, ada ekor, ada serat ekor. Nah itu nanti diproduksi apa namanya, komponen-komponennya gitu. Jadi kepala, nanti nanti produksi lehernya, serat serat ekornya gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti dilanjutkan setelah produksi, kemudian dilanjutkan dengan perakitan. Makanya pada beberapa beberapa buku, proses produksi dengan proses perakitan menjadi dua proses yang berbeda gitu. Cuma ini saya jadikan satu aja. Setelah pengambil alihan, kemudian dia menguasai apa namanya, DNA si bakterinya, kemudian memproduksi komponen virus. Yang selanjutnya adalah proses perakitan, jadi dirakit ya, jadi dirakit. Kemudian apa namanya, setelah dirakit, kemudian virus itu kan sudah semakin banyak di tubuh sel bakteri. Ketika sudah semakin banyak, maka si virus akan keluar dengan cara apa? Menghancurkan dinding sel bakteri. Inilah yang disebut sebagai lisis. Sel bakteri menjadi lisis, makanya disebut sebagai daur litik. Jadi dengan daur litik itu kita bisa tahu bahwa oh ini nanti virusnya kalau sudah cukup jumlahnya, dia akan apa namanya, dia akan keluar dengan cara apa? Memecah. Jadi memecah dinding bakteri. Ya. Jadi gitu kira-kira daur litiknya. Jadi bisa membayangkan kenapa misalkan pada saat awal-awal sebelum flu ya, jadi ada radang tenggorokan ya. Apa yang terjadi pada tenggorokan kita?
pangkal tenggorokan kita seperti apa. Kalau dokter lihatnya itu nanti ada bengkak, ada inflamasi ya, kemudian apa namanya sakit merah gitu. Jadi eh, pangkal tenggorokan kita nanti kelihatan merah. Jadi karena ada proses apa namanya proses infeksi bakteri, infeksi virus, jadi pangkal tenggorokan kita menjadi seperti itu gitu ya. Tuh. Yuk. Kemudian selain daur litik ada daur lisogenik. Ini agak berbeda karena nanti enggak apa ya, enggak sebarbar litik ya. Jadi si virus itu eh, langkah pertamanya yang pertama ya sama, nempel dulu, nempel di sel bakteri, kemudian DNA-nya disisipkan gitu ya, disisipkan oleh siapa namanya eh, virus ke dalam tubuh si sel bakteri. Nah, yang berbeda adalah tidak langsung membentuk atau memproduksi komponen virus. Ini yang beda pada lisogenik. Jadi, ketika sudah disisipkan, DNA-nya itu kemudian bergabung dengan DNA bakteri, sehingga ketika si bakteri itu melakukan pembelahan sel, maka DNA bakteri yang mengandung DNA virus itu juga diperbanyak. Otomatis itu. Kenapa? Karena dia bergabung. Jadi proses lisogenik itu ada proses penggabungan yang kita sebut sebagai profag. Gitu. Nah, nanti ketik itu di nomor 3 ya. Jadi bergabung dengan DNA bakteri itu di nomor 2. Kemudian nomor 3 itu ketika sel bakteri memperbanyak diri, maka si DNA virusnya juga akan memperbanyak, otomatis banyak. Nah, yang berbeda adalah di situ ada proses penggabungan dan ikut membelah diri bersama bakteri. Kemudian jika nanti kondisinya memungkinkan atau kondisi si bakterinya melemah, maka proses produksi komponen virus, kemudian proses pengambil alihan tadi itu juga sama aja dan nanti ke situ juga arahnya. Dan nanti ketika sudah semakin lemah, virusnya akan keluar gitu. Jadi sebenarnya sama-sama pada akhirnya juga litik juga gitu. Cuma ada perbedaan di lisogenik itu dia ikut bergabung dulu, bergabung dengan DNA bakteri, kemudian ikut membelah diri, jadi tidak barbar, enggak barbar, jadi masih agak sopan sedikit lah si daur lisogenik ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya, ke klasifikasi virus. Apa namanya, di virus itu kemarin kita ingat ya, jadi di klasifikasi virus itu, di klasifikasi makhluk hidup itu tata nama tumbuhan, tata nama hewan, tata nama bakteri itu punya punya apa tata nama sendiri-sendiri, punya peraturan sendiri-sendiri. Jadi ini juga sama di virus. Klasifikasinya dua kelompok besar, ada ribovirus dan ada deoksiribovirus gitu ya. Ribovirus itu adalah sekelompok virus yang bahan nukleatnya atau bahan genetiknya itu berupa RNA. Jadi bahan genetiknya berupa RNA. Contohnya yang mudah kita pelajari adalah corona. Ini yang sedang ngetren ya, corona yang SARS-CoV-2-nya. Gitu. Jadi virus ribovirus itu adalah sekelompok virus yang apa namanya bahan genetiknya dari RNA. Kemudian ada deoksiribovirus. Ini bahan nukleat yang atau bahan genetik ya berupa DNA. Contohnya adalah virus herpes. Ya semua jenis herpes, herpes yang ada di kulit, herpes yang ada di kelamin gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh virus herpes itu yang bawah, itu gambar yang bawah. Ya lucu-lucu menggemaskan. Mesin cuma bikin sakit ya karena herpes itu panas nanti. Jadi ada dua, ribovirus dengan deoksiribovirus. Ribovirus itu ya nanti yang bahan genetiknya RNA, deoksiribovirus itu ya nanti yang bahan genetiknya berupa DNA. Oke ya, lanjut adik-adik. Peranan virus. Mungkin nggak sih Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan
makhluknya tanpa sedikit pun peran positif ya. Maksud sih virus diciptakan tanpa tanpa apa namanya tanpa peran positif itu kayaknya kok nggak mungkin ya. Jadi ada pasti ada peran positif, dan yang pasti kalau virus lebih banyak peran negatifnya. Ya 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 mesti dua sisi mata uang ya, jadi ada positif ada negatif. Virus juga gitu, pasti kayak gitu. Sisi positifnya ya vaksin. Ini kita sedang berpacu dengan waktu, para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk segera bisa menghasilkan vaksin untuk penyakit COVID-19. Em, Kenapa membuat vaksin itu lama ya? Karena penelitiannya juga lama, ujinya juga lama, uji cobanya juga harus melewati beberapa tahap. Nggak bisa terus diberikan target sekian bulan selesai, ya nggak juga, karena tergantung penelitiannya, karena eh, karakter virusnya juga beda-beda. Jadi ya apa namanya ya, kita harus bersabar. Makanya apa namanya, peran positif dari virus adalah salah satunya pembuatan vaksin. Coba nanti adik-adik cari sendiri untuk yang positif selain vaksin tuh apa sih gitu. Tuh. Yang jelas dengan adanya virus nanti banyak orang menjadi semakin pintar. Itu banyak orang menjadi pintar karena ketika dia mempelajari virus, apa namanya, dia mendapatkan banyak ilmu gitu. Jadi banyak mendapatkan pengetahuan bahwa virus virus tuh gini 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 gitu ya. Tuh. Kemudian kalau peran negatifnya ya jelas penyakit. Ya salah satunya ya COVID-19 ini. Kemudian apa namanya, HIV AIDS. AIDS itu nama penyakitnya, HIV itu virusnya herpes, misalkan Ebola, demam berdarah, dengue. Ya, jadi banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang apa namanya, ketika orang kena penyakit yang disebabkan oleh virus, dia tidak bisa diobati menggunakan antibiotik. Ya nanti apa namanya, orang-orang kedokteran yang lebih paham lah ya. Nah, ini salah satu yang apa kelihatan itu tadi pada penyakit mosaik itu daun daun apa namanya, daun tembakonya menjadi tidak tidak hijau ya. Jadi ada bercak warna putih jelas sekali situ. Kemudian kalau pada manusia ada apa namanya, virus HIV ya, yang menyebabkan penyakit AIDS. Yang diserang apa sih? Kalau pada AIDS ya sistem kekebalannya. Jadi apa namanya, kekebalan tubuhnya diperlemah oleh si AIDS itu. Ini apa namanya, vaksin ya, vaksin rotavirus, BCG, HPV, PCV, kemudian DPT, polio. Jadi dengan adanya vaksin ini apa namanya, banyak penyakit-penyakit yang awalnya mematikan kemudian bisa dikendalikan. Ingat ya, saya menggunakan kata-kata dikendalikan. Gitu. Kemudian eh, kalau pada hewan nama penyakitnya salah satunya misalkan NCD, Newcastle disease misalkan. Ada TMV pada tumbuhan. Kalau pada manusia ada virus HIV gitu ya. Gitu. Jadi itu sekelumit tentang virus. Saya cukupkan ya, semoga bermanfaat. Udah cukup banyak waktunya ini. Terima kasih. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap optimis. Ini semua bisa kita lewati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.